Episode 6 Penghinaan. Taizu terdiam ketika Wang Zuo, dengan nada mengejek, berkata, aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa anak ini tidak memiliki bakat. Yang dia lakukan adalah pergi dan kehilangan muka untuk keluarga kami. Aku lulus pada tes pertama, jadi aku tidak melihatnya sampai nanti. Beberapa hari kemudian, aku mendengar bahwa dia gagal dalam ketiga tes. Dia mungkin juga tidak pergi. Aku akan lebih suka jika putra paman keempat pergi sebagai gantinya. Paman keempat Taizu mengerutkan kening dan berkata, Wang Zuo, bahkan jika kamu akan menjadi abadi, apa yang bisa kamu ketahui tentang apa yang anak aku bisa atau tidak bisa lakukan? Keberanian. Ada kilasan kedinginan di mata Wang Zuo. Dia diam-diam tertawa, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ayah Taizu tiba-tiba tampak seperti berusia lebih dari 10 tahun dan jatuh ke kursinya. Ibu Taizu juga terkejut, dia tidak bisa percaya apa yang terjadi. Dia bertanya, Taizu, apakah ini benar? Taizu menggigit bibirnya sampai mulai berdarah. Dia jatuh ke tanah dan bersujud beberapa kali. Dia berbisik, Bu, Ayah, Taizu tidak dipilih oleh Yang Abadi. Maaf, aku akan membalas kalian berdua di kehidupan selanjutnya. Ibu Taizu menyadari bahwa putranya putus asa. Dia dengan cepat berlari dan membantu Taizu berdiri. Dia berbisik, Nak, jangan khawatir. Jadi bagaimana jika kamu tidak dipilih oleh makhluk abadi? Tahun depan ada ujian distrik. Anak, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Jangan melakukan hal bodoh juga. Ayah dan ibumu masih mengharapkanmu berada di pemakaman kami. Ayah Taizu tersentak dari linglung. Dia menyadari keadaan mental yang dialami Taizu. Hatinya bergetar, dan dia berlari ke putranya. Memegangnya, dia dengan gugup berkata, Taizu, lebih baik kamu tidak melakukan hal bodoh. Dengarkan ayahmu. Ayo pulang dan belajar keras untuk ujian distrik tahun depan. Kerabat di sekitarnya dengan cepat pindah dari keluarga Taizu. Mereka semua berkumpul seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan, bergosip dan berbagi komentar tentang acara yang sedang berlangsung di hadapan mereka. Paman keenam Taizu menyindir, aku selalu tahu bahwa anak Taizu ini tidak memiliki bakat. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Wang Zuo? Benar sekali. Karena ini pasti akan terjadi, mengapa bertindak seperti dia sudah diterima? Sangat memalukan. Lao Er, kamu sudah setua ini. Bagaimana mungkin kamu masih bisa melakukan sesuatu yang begitu bodoh? Tidak heran ayah tidak memberi kamu bagian dari warisan saat itu, kata paman ketiga Taizu dengan sarkastis. Jika kamu bertanya kepada aku, kisah bahwa anak ini selalu pintar sejak ia masih kecil dibuat-buat. Itu mungkin karena Lao Er tahu bahwa dia sendiri gagal. Dia mencoba meningkatkan reputasi putranya dengan berbohong, dan sekarang dia telah diekspos. Kata paman kelima Taizu, yang wajahnya berubah jelek. Seorang kerabat perempuan mengejek, dari 3 anak yang pergi untuk ujian, hanya dia yang gagal. Taizu adalah anak terburuk di keluarga Wang kami. Kakak ipar kedua, aku sebelumnya mengatakan kamu beruntung dengan kakak kedua. Sekarang sepertinya keberuntunganmu akan terus berkurang selama sisa hidupmu. Bibi kelima Taizu juga mencibir, bukankah itu benar? Ketika aku pergi menemui Taizu beberapa hari yang lalu, aku bertanya-tanya bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Wang Hao dan Wang Zuo sama sekali. Kerabat perempuan lainnya tanpa ampun mengatakan, aku sudah melihat bahwa anak itu Taizu tidak memiliki bakat. Lihat saja ibu dan ayahnya. Bagaimana mereka bisa melahirkan orang yang baik? Dalam keluarga Wang kami, hanya anak laki-laki tertua dan ketiga dari anak laki-laki yang baik. Taizu, hanya dengan nama itu dia terdengar seperti orang idiot. Aku benar-benar buta saat itu, akan mendorong putri aku ke dalam lubang api. Untung kami tahu sebelumnya bahwa Taizu tidak dipilih oleh Yang Abadi. Putriku akan membenciku selamanya jika aku menikahinya. Ikatan Ibu Zu, mari kita lupakan semua ini. Karena Taizu kamu tidak akan menjadi abadi, siapa yang mau putri mereka menikah dengannya? Bukankah itu seperti kodok yang menginginkan daging angsa? Dalam beberapa saat semua kerabat berubah menjadi shock. Mereka terus-menerus meluncurkan rentetan penghinaan di keluarga Taizu. Dibandingkan dengan adegan sebelumnya, itu seperti surga dan bumi. Bahkan ada kerabat yang pergi sejauh untuk meminta hadiah yang mereka berikan kembali. Melihat wajah orang tuanya pucat, Taizu mengepalkan tinjunya. Mendengarkan semua hinaan membuat dia berharap dia mati. Ayah Wang Zuo tertawa dalam hati, dan mencibir, Lao Er, bukankah sudah aku katakan bahwa untuk menjadi murid abadi, kamu perlu takdir di pihak kamu? Bagaimana mungkin ada peluang kecuali kamu memiliki bakat seperti anak aku? Namun kamu serius percaya itu akan mungkin?
Sekarang kamu membuat putra kamu berharap dia sudah mati. Apakah ada kebutuhan untuk ini? Ayah Taizu tidak bisa menahan amarahnya lagi. Dia berteriak, Wang Tianshan, tutup mulut. Kembali pada hari itu, ayah diranjang kematiannya meninggalkan aku bagian dari warisan. Kamu bekerja dengan kerabat lain untuk mencurinya dari aku, dan sekarang kamu di sini menghina aku. Apakah kamu benar-benar berpikir aku, Wang Tianshui, diam-diam akan menanggung ini? Dan kalian semua juga. Sebelumnya kamu dengan senang hati memberi selamat kepada aku, dan sekarang kamu di sini menghina kami. Putra kami sudah dalam kondisi ini, namun kamu menambahkan penghinaan untuk cedera. Apakah kamu semua masih manusia? Wang Tianshan terdiam sesaat dan berkata, mengapa membuka masa lalu? Aku memperingatkan kamu dengan niat baik bahwa putra kamu tidak memiliki bakat apapun, tetapi di sini kamu marah kepada aku. Dengan ayah seperti kamu, putranya tidak akan jauh lebih baik. Semua penghinaan yang dilemparkan ke Wang Lin yang hancur itu seperti duri yang menusuk hatinya. Dia dengan dingin menatap semua orang dan mengukir wajah mereka ke dalam hatinya. Aku akan bertarung sampai mati. Ayah Taizu tidak bisa menahan amarahnya lagi dan mengambil kursi. Paman keempat Taizu bergegas dan menghentikannya, berbisik, saudaraku, jangan impulsif. Kakak laki-laki memiliki banyak pelayan. Dengarkan aku, jangan repot-repot dengannya. Paman keempat Taizu memelototi Wang Tianshan dan berkata, kakak sulung, apakah ada cara untuk berbicara? Aku tidak akan mendengarkan ini lagi. Jika kamu berani terus menghina kakak kedua aku, jangan salahkan aku karena tidak peduli dengan ikatan keluarga. Sementara keluarga Wang besar, aku sudah punya banyak teman selama perjalanan. Jangan desak aku untuk membakar semuanya. Wang Tianshan menggumamkan beberapa kata. Dia masih takut gangguan keempat terhubung dengan baik. Laosi, apa yang kamu katakan tidak masuk akal. Kami tidak salah dalam menunjukkan bahwa putra Lao Er tidak memiliki bakat apapun. Apa yang salah dengan kita, generasi yang lebih tua, memarahi yang lebih muda? Apa yang kamu katakan terlalu tidak masuk akal, kata paman tertua ketiga keluarga dengan ketidakpuasan. Episode 7 meninggalkan rumah. Betul. Kakak keempat, kami berbicara untuk kamu karena kamu memberikan tempatmu ke kakak kedua yang mengganggu. Apa yang dikatakan Wang Zuo benar, putramu lebih kuat dari Taizu. Dia mungkin benar-benar dipilih oleh makhluk abadi, tambah saudara laki-laki Taizu di samping. Wang Zuo, dengan senyum bangga, dengan sombong, keluarga mereka membawa semua ini pada diri mereka sendiri. Ayahku dan aku sudah memperingatkan mereka sebelumnya. Keluarga tidak berguna ini sama keras kepala seperti keledai. Sekarang mereka menabrak tembok. Wang Hao, dengan wajah pucat berkata, Taizu, hei. Sebelum dia bisa selesai, ayah Wang Hao menatapnya dengan tajam. Dia kehilangan kepercayaan diri dan diam setelah itu. Paman keempat Taizu menghela napas dalam-dalam dan berkata, siapapun yang membicarakan ini berarti dia memiliki sesuatu terhadapku, biarkan ini terjadi. Taizu tidak dipilih hanya bisa dikatakan bahwa dia tidak cukup beruntung dan tidak ada yang lain. Taizu jangan mengingatnya, kamu dapat datang ke paman keempatmu untuk apapun. Aku tidak punya suara dalam sekte immortal, tetapi ketika datang ke sekte normal, paman kamu masih memiliki beberapa kemampuan untuk memasukkanmu ke dalamnya. Kamu bisa pergi dengan anak aku, Huzi. Aku selalu berencana mengirimnya ke sekte untuk berlatih. Wang Zuo tertawa kecil ketika mendengar itu. Dia dengan sinis berkata, Taizu, aku katakan pergi dengan paman keempat. Ketika kamu sampai di sana, kamu dapat memberitahu mereka bahwa kamu adalah sampah yang ditolak oleh immortal. Mereka mungkin benar-benar membawamu. Wang Lin perlahan mengangkat kepalanya. Dia melihat sekeliling, memelototi semua kerabat di sekitarnya. Ketika matanya akhirnya tertuju pada Wang Zuo, dia berkata, Wang Zuo, tandai kata-kataku. Aku, Wang Lin, pasti akan memasuki sekte immortal. Aku juga tidak akan pernah lupa bagaimana kamu dan ayah kamu menghina keluarga aku. Wang Zuo tertawa ketika dia mendengar kata-kata Taizu tetapi sebelum dia bisa mengatakan hal lain, paman keempat berteriak pada Wang Zuo, dasar bocah nakal. Aku akan menyia-nyiakanmu sekarang. Mari kita lihat apakah para immortal tetap menginginkanmu. Ayah Wang Zuo tiba-tiba tampak pucat. Dia buru-buru melangkah di depan Wang Zuo. Saudara keempat, kamu tidak akan berani. Kerabat di sekitarnya semua tersenyum dingin di wajah mereka ketika mereka menyaksikan peristiwa yang terjadi di depan mereka. Paman keempat Taizu tertawa. Dia memiliki tatapan baja di matanya. Dengan suara rendah dan dalam, dia berkata, benarkah saudara?
Aku tidak akan berani. Ayah Taizu dengan cepat melangkah maju untuk menarik saudara lelakinya yang keempat kembali. Saudara keempat, dengarkan kakakmu yang kedua. Kamu punya istri dan anak-anak di rumah, bertingkah seperti ini tidak layak untukmu. Aku akan selamanya ingat apa yang telah kamu lakukan untukku, biarkan saja keluargaku pergi dari masalah ini. Paman keempat memelototi ayah Wang Zuo. Dia kemudian mengangguk pada saudara laki-lakinya yang kedua, dan melanjutkan meninggalkan rumah bersama Taizu dan keluarganya. Bahkan dari jauh, Wang Lin bisa mendengar kerabat di halaman mengejeknya dan keluarganya. Keluarga itu duduk di gerbong paman keempat saat dia memberi mereka tumpangan pulang. Keheningan menyelimuti bagian dalam kereta. Ayah Taizu diam-diam menghela nafas. Adalah salah untuk mengatakan bahwa dia tidak kecewa, tetapi Taizu masih putranya. Dia akhirnya memecah kesunyian. Taizu, ini bukan apa-apa, oke. Ketika aku dipaksa keluar dari rumah sebelumnya, aku jauh lebih sedih daripadamu, namun aku masih bertahan. Dengarkan ayahmu. Pulang dan belajarlah. Berusaha keras untuk hasil yang bagus dalam ujian distrik tahun depan. Jika kamu tidak ingin membaca, bersantai dengan paman keempat kamu. Ibu Taizu menatap putranya dengan penuh kasih dan menghiburnya. Taizu, jangan lakukan hal bodoh. Kamu putra aku satu-satunya. Jika sesuatu terjadi pada kamu, aku tidak ingin hidup lagi. Kamu harus kuat. Ketika dia berbicara, air mata mengalir di wajahnya. Wang Lin menatap orang tuanya. Dia mengangguk dan berkata, ayah, ibu, yakinlah. Aku tidak akan melakukan hal konyol. Jangan khawatir, aku punya rencana. Ibu Taizu memeluknya. Sambil memegangnya, dia berkata, Taizu, semuanya sudah berakhir. Kami akan melupakan masalah ini. Dalam pelukan hangat ibunya, hati Taizu yang terluka perlahan-lahan mulai pulih. Dia merasa lelah setelah kejadian beberapa hari terakhir. Saat kereta melambung ke atas dan ke bawah, Taizu perlahan-lahan tertidur. Dia melihat mimpi. Dia bermimpi bahwa dia adalah seorang immortal, terbang di langit bersama orang tuanya. Ketika Taizu bangun, sudah larut malam. Dia menghela nafas ringan saat dia melihat sekeliling ke ruang yang dikenalnya. Hatinya teguh. Sebelum meninggalkan rumah, dia memandang orang tuanya yang tidur dalam waktu lama. Dia mengambil pena dan kertas, dan menulis surat. Setelah mengambil cukup makanan kering, dia dalam perjalanan. Aku tidak akan menyerah pada jalan untuk menjadi abadi. Aku harus mencoba bergabung dengan Heng Yuesek sekali lagi. Jika mereka masih tidak mau menerimaku, setidaknya aku harus menemukan lokasi sekte abadi lainnya. Mata Wang Lin dipenuhi dengan tekad saat dia meninggalkan desa pegunungan, hanya membawa tas. Dengan cahaya bulan yang membuka jalan dan bintang-bintang menandai arahnya, Wang Lin melangkah maju, hanya bayangan panjangnya untuk ditemani. 3 hari telah berlalu. Wang Lin sedang berjalan di jalan gunung yang terpencil. Dia telah membuka matanya kembali ketika pemuda immortal itu menggendongnya. Dia masih bisa mengingat arah umum. Menuju ke timur, Wang Lin mengabaikan gulma yang memotong kedua kakinya. Dia terus bergerak maju. Setelah seminggu, dia sudah memasuki bagian dalam pegunungan. Untungnya, tidak ada binatang pemakan manusia di sini. Wang Lin menempuh jalannya dengan hati-hati. Hari ini, ketika dia mendongak, dia akhirnya bisa melihat puncak berkabut yang dikenalnya di puncak bukit yang terisolasi. Taizu benar-benar kelelahan pada saat ini. Dia mengambil beberapa makanan kering dan mengambil beberapa gigitan sambil menatap pintu masuk sekte Heng Yue. Rambut-rambut di belakang leher Wang Lin berdiri ketika dia mendengar seekor binatang liar bernapas di belakangnya. Dia melihat ke belakang dan semua warna langsung mengering dari wajahnya. Harimau putih besar dengan mata merah darah membuat udara terasa padat. Tetesan air liur menetes keluar dari sudut mulutnya, menghasilkan suara menetes saat menyentuh tanah. Harimau putih itu meraung ketika menerkam. Wang Lin mengungkapkan senyum pahit, dan tanpa ragu melompat dari sisi tebing. Dia merasakan angin di wajahnya saat dia jatuh. Dia tidak bisa membantu tetapi mengingat tatapan di mata orang tuanya, serta semua kerabat yang mengejeknya. Ayah, ibu, putramu tidak mendengarkanmu. Ini selamat tinggal. Dinding tebing ditutupi segudang cabang. Tubuh Taizu terpotong oleh cabang-cabang saat ia jatuh dengan kecepatan sangat tinggi. Beberapa saat kemudian, di tengah drop, Taizu merasakan kekuatan besar menariknya. Wang Lin tidak memiliki kendali atas tubuhnya ketika kekuatan menariknya. Sebelum dia menyadarinya, dia berada di dalam sebuah gua yang telah diukir di dinding tebing. Dia merasakan kekuatan besar terus-menerus menarik tubuhnya ke dinding, setelah sekian lama kekuatan akhirnya menghilang dan dia jatuh dari dinding.
Butuh waktu lama baginya untuk mendapatkan kembali akal sehatnya. Ketika Taizu berjuang untuk bangkit kembali, dia melihat bajunya robek dan tubuhnya telah dikerok oleh cabang-cabang. Rasa sakit mengalir dari lengan kanannya yang bengkak. Tetesan besar keringat mengalir, menempel ke setiap bagian tubuhnya. Wang Lin menyentuh lengannya, tetapi dia tidak tahu apakah tulangnya patah. Cedera ini pasti berkelanjutan saat dia menabrak dinding. Episode 8 Manik Batu. Taizu pucat saat dia bangkit dan melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa dia berada di sebuah gua alami kecil. Sinar matahari mengintip melalui pintu masuk gua, mengungkapkan lantai yang ditutupi dengan tulang-tulang burung dan binatang. Di dinding di belakangnya ada lubang hitam seukuran kepalan tangan. Dia tidak bisa mengatakan seberapa dalam lubang kecil ini, tetapi pada pemeriksaan lebih dekat satu misteri terpecahkan. Kekuatan tarik yang menyedotnya ke dalam gua sebelumnya berasal dari lubang ini. Hewan-hewan yang berasal dari tulang-tulang yang berserakan itu dihisap seperti dirinya. Penghisapan dari lubang harus spontan. Saat dia muncul di depan gua ini selama kejatuhannya, lubang misterius menariknya dan menyelamatkan hidupnya. Taizu, menahan rasa sakit di lengan kanannya, hendak berjalan keluar dari gua ketika tulang-tulang di tanah tiba-tiba mulai bergerak ke arah lubang. Dia dengan cepat berguling ke sudut gua tanpa penundaan sesaat ketika dia merasakan angin di belakangnya. Kekuatan mengisap yang tak terbayangkan tiba-tiba datang dari lubang kecil. Semua tulang bergetar ketika mereka terbang menuju lubang. Beberapa tulang yang lebih besar tersangkut di dinding yang menghalangi lubang kecil. Pada saat itu, seekor burung terhisap masuk saat terbang di dekat pintu masuk gua. Ia berdesing di udara sampai berhamburan ke dinding gua. Setelah sekitar 1 jam, kekuatan berhenti menarik. Wang Lin menatap ngeri pada mayat burung yang baru saja meninggal. Dia tidak menggerakkan tubuhnya sama sekali, hanya duduk diam, sambil menghitung waktu. Setengah jam kemudian, isap mulai lagi. Ini diulang beberapa kali. Wang Lin telah memahami waktu lubang isap yang aneh. Itu akan mulai mengisap setiap 30 menit selama 60 menit. Mengambil keuntungan dari kesenjangan waktu antara penyedotan, Wang Lin dengan susah payah merangkak menuju pintu masuk gua. Saat dia melihat ke bawah, dia tidak bisa menahan senyum yang pahit. Di bawahnya ada hutan, dan tanah yang nyaris tak terlihat ditutupi dengan batu. Tebing itu sangat curam, tidak mungkin baginya untuk turun dengan lengannya yang patah. Jarak dari tanah diukur lebih dari beberapa lusin meter. Jika dia mencoba melompat turun, itu pasti akan menjadi akhirnya. Kantung berisi makanan ditinggalkan di puncak gunung tanpa ada cara baginya untuk mengambilnya. Saat ini makanan adalah masalah terpenting yang harus dipecahkannya. Ketika dia merenungkan, dia tiba-tiba teringat waktu penghisapan dan bergegas kembali ke sudut gua. Waktu di dunia luar sepertinya berlalu dengan cepat. Wang Lin bisa merasakan tubuhnya tumbuh semakin lemah. Dia tidak punya perasaan di lengannya, itu benar-benar mati rasa. Dia tersenyum pahit ketika dia berkata pada dirinya sendiri, terjebak di sini berarti kematian yang lambat, tetapi melompat akan menjadi kematian instan. Dia memandangi mayat burung berdarah yang tersedot tadi. Dengan sedikit ragu, dia berjalan, mengambilnya, dan dengan enggan menggigitnya. Rasanya mengerikan. Dia menghembuskan napas ketika daging mentah di mulutnya membanjiri indranya, tetapi kemudian terus memakannya. Dia nyaris tidak mengunyah daging, memilih untuk menelannya hampir utuh. Taizu merasakan kehangatan memasuki perutnya saat bergejolak. Dia memakan burung itu dengan cepat dalam gigitan besar, lalu dia berdiri dan mengambil napas dalam-dalam untuk mencegah dirinya muntah. Dia melemparkan sisa-sisa burung ke samping dan duduk di dinding gua. Pikirannya berkeliaran, satu saat memikirkan tentang orang tuanya, satu saat memikirkan pamannya yang keempat, satu saat memikirkan wajah-wajah mengejek kerabatnya, dan suatu saat dia bahkan berpikir tentang mata dingin pria paruh baya berpakaian hitam dari Hang Yuesek. Dalam trans, Wang Lin menatap mayat burung yang setengah dimakan. Tanpa mengedipkan mata, dia mengambil mayat itu untuk diperiksa lebih dekat. Dia melihat bahwa di dalam bangkai burung itu ada manik merah seukuran bayi pertama. Dia sangat terkejut saat mengeluarkannya dari bangkai. Mengapa ada manik di tubuh burung ini? Jantung Wang Lin berdebar kencang ketika dia memikirkan sebuah kitab yang pernah ditunjukkan guru di desanya. Beberapa hewan hidup jauh lebih tua, dan sesuatu yang disebut dantian akan terbentuk di dalam tubuh mereka. Jika seseorang makan dantian, hidup mereka akan diperpanjang, dan kekuatan mereka akan meningkat. Bahkan anggota tubuh yang telah dipotong akan tumbuh kembali. Ketika dia melihat deskripsi itu, dia tidak mempercayainya, dan diam-diam mengejeknya,
tapi sekarang dia tidak bisa tidak percaya pada mitos dan legenda sedikit lagi setelah bertemu makhluk abadi. Jantung Wang Lin berdebar cukup kencang untuk terbang keluar dari dadanya. Jika manik ini benar-benar dantian yang dijelaskan dalam kitab itu, maka memakannya tidak hanya akan menyembuhkan luka-lukanya dengan cepat, tetapi juga akan membuatnya mudah untuk meninggalkan tempat ini. Bahkan lulus tes untuk bergabung dengan Hang Yue Sekte harus dimungkinkan, setidaknya dia akan dapat lulus tes ketekunan. Tetapi manik itu sangat sulit. Tampaknya tidak bisa dimakan. Dia menggunakan beberapa kain compang camping di tubuhnya untuk membersihkannya, mengembalikan warna aslinya. Manik abu-abu, dengan 5 awan diukir di atasnya, terungkap. Itu terlihat sangat tua. Wang Lin sangat kecewa, tidak mau menyerah, dia menggigit manik itu, lalu diam-diam menertawakan dirinya sendiri. Taizu, kamu terlalu delusi. Bagaimana mungkin beberapa burung acak yang kebetulan terbang memiliki dantian? Wang Lin menghela nafas. Di luar sudah gelap. Dia merasa lelah dan tertidur dengan manik-manik di sisinya dan tulang binatang menutupi lantai. Karena itu jatuh sekarang, suhunya turun sangat cepat, terutama di daerah pegunungan. Udara dingin memasuki tubuh Wang Lin. Dia meringkuk, dan malam berlalu dengan cepat. Pagi berikutnya, sinar matahari mengintip dari luar gua saat matahari terbit. Beberapa tetes embun yang berkilauan dikeluarkan dari manik-manik di sisi Wang Lin. Saat embun berkumpul, tetesan itu menetes ke tulang-tulang di dekatnya. Setelah beberapa saat, Wang Lin terbangun. Tidak hanya lengannya yang masih bengkak, kondisinya juga semakin memburuk. Wang Lin duduk di lantai, merasa sangat tertekan. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri, apakah aku akan terjebak di sini sepanjang hidupku? Dia perlahan-lahan menoleh dan memperhatikan embun yang menumpuk di tulang. Karena haus, ia dengan hati-hati mengambil beberapa tulang dan menjilat embun dari mereka. Manisnya embun itu cukup baik. Dia tidak tahu apakah dia membayangkannya, tetapi seluruh tubuhnya terasa hangat dan nyaman setelah meminumnya. Terutama cedera di lengannya. Ada perasaan nyaman dan gatal saat pembengkakan berkurang. Wang Lin menggosok matanya, dan menatap lengannya. Pembengkakan itu memang sudah turun. Dia dengan cepat melihat tulang-tulang di sekitarnya, tetapi tidak dapat menemukan lagi dengan embun pada mereka. Pada saat itu, dia tiba-tiba memperhatikan manik-manik dan melihat tetesan embun di atasnya. Dia ingat bahwa semua tulang yang memiliki embun pada mereka berada di sebelah manik-manik. Dia dengan lembut mengambil manik-manik itu, dengan jantung berdebar-debar, dan menggulung manik-manik di lengannya untuk menyebarkan embun secara merata. Gelombang perasaan dingin dan menyegarkan datang dari lengan. Wang Lin menatap lengannya tanpa mengedipkan mata. Setelah beberapa saat, matanya menyala. Pembengkakan dari lengan sudah turun. Dia mencoba melambaikan tangannya. Meskipun masih ada rasa sakit, itu bukan masalah besar. Manik batu ini harus menjadi harta karun. Wang Lin terkejut. Episode 9 menuruni tebing. Selama beberapa hari berikutnya, Wang Lin mengandalkan burung-burung yang tersedot ke dalam gua dan memerciki dinding untuk makanan. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan hati-hati mengamati manik-manik batu. Setiap kali embun muncul, dia akan mengoleskannya di lengannya. Dia melakukan ini sampai lengannya pulih sepenuhnya. Dia tahu embun ini sangat berharga, jadi dia mengumpulkan beberapa di tengkorak seekor burung. Pada hari ini, dia menaburkan embun yang telah dia kumpulkan selama beberapa hari terakhir di selembar kain dan dengan hati-hati melilitkan manik-manik di dalamnya. Setelah memastikan itu tidak jatuh, dia tiba di pintu masuk gua ketika kekuatan hisap berhenti. Dia menggunakan giginya untuk merobek pakaiannya dan mengikatnya, lalu mengikat satu ujungnya ke batu dan yang lain di pinggangnya dan perlahan-lahan turun. Wang Lin telah turun sekitar 5 atau 6 meter ketika tangannya terpeleset. Tubuhnya jatuh dengan cepat, tetapi untungnya pakaiannya kuat dan memberinya waktu untuk berayun ke arah tebing dan meraih cabang sebelum kain robek. Keringat dingin berkilau di dahi Wang Lin. Ketika dia melihat ke bawah, dia memperkirakan bahwa dia masih berada di atas 20 meter. Dengan satu tangan, dia meraih cabang dan dengan tangan lain dia meraih kain dan mengikat kain ke cabang, baru saat itulah dia merasa lega. Dia hati-hati bergerak kembali ke tepi tebing dan kemudian mulai turun lagi. Ketika dia berada 10 meter dari tanah, kain itu telah membentang hingga batasnya, Wang Lin melompat turun tanpa berpikir. Pakaiannya tidak tahan beban dan mulai terbelah, tetapi masih membantu meringankan musim gugur. Wang Lin merasakan angin membelai wajahnya di jalan turun, serta cabang-cabang patah di bawahnya, memperlambat jatuhnya. Dia memposisikan tubuhnya tepat saat dia mendarat, jari kaki menunjuk ke bawah, dan berguling menjadi bola saat dia menyentuh tanah.
Tanah terasa seperti pisau batu yang menembus tubuhnya, menciptakan berbagai luka dalam, terutama luka pada kaki ini. Sangat dalam sehingga kamu bisa melihat tulang-tulangnya. Wang Lin, dengan pandangan buram, terengah-engah. Dia berjuang untuk meletakkan kain yang ada di lehernya yang berisi manik-manik ke dalam mulutnya dan mengisap beberapa embun yang ada di kain. Setelah beberapa saat, dia berjuang untuk duduk dan, dengan tangan gemetar, mengambil kain dan meremasnya di atas luka di kakinya ketika beberapa tetes embun keluar. Perasaan sejuk keluar dari tempat luka itu. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin jatuh ke tanah dan berdoa agar tidak ada binatang buas yang menyerangnya sebelum ia pulih. Pada saat itu, dia mendengar teriakan dari kejauhan. "Taizu, kamu di mana?" Wang Lin tertegun. Dia mendengarkan dengan cermat dan menyadari bahwa itu adalah suara ayahnya. Tanpa waktu untuk berpikir, dia menggunakan semua kekuatan yang tersisa di tubuhnya untuk berteriak, "Ayah! Aku di sini!" Sebuah pelangi mendekat dari kejauhan, itu melingkari tebing dekat Wang Lin untuk sementara waktu kemudian turun. Pedang cahaya turun dan menghilang, mengungkapkan murid Hang Yue Sekte dengan ayah Wang Lin di lengannya, mengerutkan kening pada Wang Lin. Ketika ayah Taizu melihat putranya, dia langsung menangis. Dia berlari ke Wang Lin dan memeluknya. Sambil menangis dia berkata, "Taizu, apa yang kamu pikirkan? Mengapa kamu harus begitu keras kepala? Pernahkah kamu berpikir tentang bagaimana orang tua kamu akan hidup jika kamu mati?" Wang Lin tertegun. Setelah memikirkannya, dia menyadari ayahnya salah paham, dan berpikir bahwa dia mencoba bunuh diri. Setelah melihat dirinya sendiri dan melihat betapa hancurnya tubuhnya, dia tidak bisa menahan tawa pahit. Murid Hang Yue Sek, nama keluarga Zhang, menatap Wang Lin. Dia melihat ke tebing di atas dan melihat pakaian yang sebelumnya robek. Dengan beberapa lompatan, dia memanjat hingga mencapai gua. Dia merasakan suatu kekuatan mencoba untuk menghisapnya dan menunjukkan ekspresi terkejut. Namun, dia dengan cepat pulih dan melompat seperti kekuatan bukan masalah besar. Dia berkata dengan rendah, "Anakmu ingin bunuh diri tetapi diselamatkan oleh kekuatan pengisapan alami dari gua ini. Sekarang setelah Wang Lin ditemukan, mari kita kembali ke sekte dan meminta tetua membuat keputusan." Murid Hang Yue Sek menggulung lengan bajunya, meraih dua putra ayah, dan dengan cepat meninggalkan tempat itu. Setelah beberapa saat, mereka tiba di kaki gunung Hang Yue Sekte, kemudian menaiki tangga dan mendekati puncak. Datang kembali ke sini seperti ini menyebabkan Wang Lin memiliki perasaan campur aduk. Pada puncaknya, ada banyak orang dengan ekspresi jelek. Murid Zhang dengan cepat pergi ke salah satu dari mereka dan membisikkan sesuatu. Alis pria tua itu berkerut dan berkata dengan suara dingin. "Karena orang itu ditemukan, kirim dia ke ruang tamu untuk menyatukannya kembali dengan ibunya." Di kamar, ketika ibu Wang Lin melihat putranya, dia langsung menangis dan berlari untuk memeluknya. Setelah mendengar dari orang tuanya, dia akhirnya tahu apa yang sedang terjadi. Ketika dia lari dari rumah, orang tuanya kembali ke keluarga Wang untuk menemukan paman keempatnya. Mereka bertiga mengkhawatirkan keselamatannya, jadi mereka pergi mencari ayah Wang Zuo. Dengan tekanan dari paman keempatnya, ayah Wang Zuo dengan enggan meminta anggota keluarga untuk membantu meminta Hang Yue Sek untuk membantu. Ini adalah pertama kalinya Hang Yue Sek menemukan sesuatu seperti ini memilih untuk mengabaikannya pada awalnya. Namun, alasan mengapa Wang Lin melarikan diri dari rumah adalah karena tidak diterima ke sekte Hang Yue. Meskipun Hang Yue Sek tidak peduli tentang kehidupan dan kematian seorang manusia, jika ia benar-benar mati dan berita itu menyebar ke desa-desa di dekatnya, orang tua tidak ingin anak-anak mereka mencoba masuk ke sekte. Prihatin dengan masa depan, mereka mengirim beberapa murid untuk mencari di daerah itu. Ayah Wang Lin masih khawatir sehingga dia mengikuti mereka. Dan itulah yang menyebabkan pemandangan di depannya. Setelah beberapa saat, seseorang mengirim obat. Ibu Taizu dengan tergesa-gesa berterima kasih kepada orang yang mengirimkannya, dan dengan hati-hati memberinya makan untuk putranya. Ini memang obat yang diproduksi oleh Sekte Immortal. Efeknya sangat bagus. Setelah meminumnya, Wang Lin merasa bahwa ia telah pulih cukup banyak, dan lukanya mulai jauh lebih sedikit sakit. Orang tua Wang Lin tak henti-hentinya memberikan kata-kata penghiburan kepadanya. Dia ingin menjelaskan semuanya kepada mereka, tetapi dia tidak yakin apakah mereka akan mempercayainya. Pada saat itu, di aula Hang Yue Sek, beberapa tetua sedang duduk-duduk mendengarkan murid Zhang menggambarkan bagaimana dia menemukan Wang Lin. Di ujung meja panjang, seorang pria berwajah merah berkata dengan tidak puas, "Apa hubungan hidup dan mati seorang manusia dengan orang abadi sepertiku?
Lihatlah sekolah-sekolah abadi lainnya, yang mana di antara mereka seperti kami yang mengirim orang untuk menemukan seorang anak yang mencoba bunuh diri karena ia tidak dipilih. Ini memalukan. Di sebelahnya, seorang pria parubaya dengan wajah dingin berkata, apa yang dikatakan Tetua Ma itu benar. Di semua sekte di negara bagian Zhao, hanya Heng Yue sek kami yang seperti ini. Tetapi jika anak itu benar-benar mati di pegunungan kami, orang tua akan takut anak-anak mereka semua akan mencoba bunuh diri jika mereka ditolak. Lalu, siapa yang berani mengirimi kami anak-anak mereka? Seorang lelaki tua berjubah menyesap teh dan berkata perlahan, pada kenyataannya, bukan karena sekte Heng Yue kita telah menolak bahwa kita harus memilih murid yang cocok untuk kultivator dari mortal. Jika itu 500 tahun yang lalu, siapa yang peduli apa yang dipikirkan manusia? Akhirnya, seorang lelaki tua yang penuh keriput menghela nafas dan berkata, jika pemuda ini mencoba bunuh diri sekali, dia bisa mencoba bunuh diri lagi. Untuk mencegah masalah ini terus berlanjut, mari kita membuat pengecualian dan menerimanya sebagai murid. Setelah selesai berbicara, dia melirik lelaki parubaya itu. Episode 10 memasuki sekte. Pria tua berwajah merah itu mengerutkan kening dengan ketidakpuasan dan berkata, Tetua Li, apakah Heng Yue sekte kita benar-benar akan tenggelam begitu rendah? Untuk membuat pengecualian bagi kehidupan dan kematian manusia. Tetua Li membuka matanya dan berkata dengan suara dingin, Tetua Ma, Bapak leluhur mengatakan kepada aku untuk menangani masalah ini. Jika tidak ditangani dengan benar, dan bagian sampah ini mencoba bunuh diri untuk kedua kalinya dan orang tuanya menyebar bahwa kami memaksa anak mereka untuk bunuh diri, bukankah itu lebih memalukan? Jika kamu bersedia bertanggung jawab atas masalah ini, maka aku akan membiarkan kamu menanganinya. Pria parubaya itu dengan cepat mencoba berdamai dan berkata, tidak perlu berdebat. Mengapa kita tidak membiarkan dia menjadi murid terlebih dahulu, kemudian setelah 8 atau 10 tahun, ketika dia gagal untuk terus berkultivasi, kita dapat mengirimnya kembali dan tidak akan ada masalah. Pria tua berjubah itu menjawab, jika pemuda lain mengikuti, apa yang akan kita lakukan? Pria parubaya itu tertawa kecil dan berkata, ini tugas yang mudah. Setelah ini, kami telah belajar pelajaran kami. Ketika kita mengecewakan orang di masa depan, kita harus menanamkan ide untuk tidak bunuh diri dan itu akan menyelesaikan masalah ini. Adapun Wang Lin ini, karena masalah ini sudah sebesar ini, mari kita ambil dia sebagai murid. Satu murid tambahan tidak masalah. Selain dari Tetua Li, dua tetua lainnya memandang serius pria parubaya itu, tidak mengatakan sepatah kata pun. Pria parubaya itu tersenyum dan berpikir, oh Wang Lin. Aku telah membantu semua yang aku bisa. Aku telah membayar kamu untuk sepotong logam yang diberikan paman keempat kamu kepada aku. Aku benar-benar ingin tahu bagaimana manusia bisa mendapatkan jenis materinya. Apa yang tidak diketahui pria parubaya itu adalah bahwa paman keempat Wang Lin telah membelinya dari Pandai Besi. Dia telah melihat banyak hal, dan begitu melihatnya, dia tahu itu tidak normal. Kali ini, untuk membiarkan Tai Zu bergabung dengan Heng Yue Sekte, dia membawanya keluar. Untuk apa logam itu digunakan, dia tidak tahu. Sepotong logam mengubah nasib Wang Lin. Ketika berita itu sampai ke Wang Lin, dia tidak bisa mempercayainya. Dia entah bagaimana diterima sebagai murid tanpa alasan yang jelas. 2 hari kemudian, dia melihat orang tuanya pergi dari sekte Heng Yue. Setelah melihat kegembiraan di wajah orang tuanya, ia memutuskan untuk serius berkultivasi di sini. Namun, cara berpikirnya berubah setelah orang tuanya pergi. Dia diam-diam dipanggil ke tempat di mana para murid mendapatkan pekerjaan mereka dan melihat seorang pemuda yang tampak lusuh. Wajah pemuda itu penuh penghinaan. Dia menatapnya dan tertawa. Jadi kamu adalah Wang Lin, anak yang harus menjadi murid dengan bunuh diri. Wang Lin diam-diam menatap pemuda menantangnya. Pemuda itu mencibir, nak, mulai besok pagi kamu datang kepadaku untuk bekerja. Tugas kamu adalah mengambil air, tidak kurang dari 10 tong sehari. Jika kamu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, maka tidak ada makanan untuk kamu, dan jika kamu melanjutkan selama 7 hari maka aku akan memberitahu para tetua untuk menendang kamu keluar dari sekte. Ini pakaian kamu. Ingat, murid kehormatan hanya bisa memakai abu-abu. Setelah kamu seorang murid sejati, kamu akan diberi warna lain. Setelah selesai berbicara, ia melemparkan pakaian itu ke Wang Lin dan menutup matanya. Wang Lin mengambil pakaiannya dan bertanya, di mana aku tinggal? Pemuda itu bahkan tidak membuka matanya dan dengan santai berkata, pergilah ke utara sampai kamu melihat deretan rumah.
Berikan lencanamu kepada murid di sana dan mereka akan memberimu kamar. Wang Lin pergi dan menuju ke utara ke rumah-rumah. Pemuda itu membuka matanya dan berkata, dengan jijik, untuk mengandalkan bunuh diri untuk bergabung, dia benar-benar sia-sia. Saat berjalan di Heng Yue Sekte, Wang Lin melihat banyak murid mengenakan seragam abu-abu terburu-buru dengan wajah pucat dan dingin. Beberapa memiliki alat di tangan mereka dan mereka semua bergegas. Setelah berjalan lurus beberapa saat, dia melihat deretan rumah. Ada lebih banyak murid abu-abu di sini, tetapi mereka hampir tidak berbicara satu sama lain. Setelah dia memberikan lencananya kepada murid berpakaian kuning yang bertanggung jawab, pemuda itu dengan tidak sabar menunjuk ke sebuah ruangan. Wang Lin sudah terbiasa dengan ekspresi dingin dari semua orang di sini. Dia sampai ke kamarnya dan membuka pintu. Itu adalah ruangan besar dengan 2 tempat tidur kayu, meja, dan 2 kursi. Mereka semua sangat bersih dan baru seperti perabot di rumahnya. Dia memilih tempat tidur yang tampak kosong. Dia meletakkan kopernya dan berbaring di tempat tidurnya. Meskipun dia masuk ke Heng Yue Sekte, itu bukan yang dia harapkan. Dia berpikir bahwa dia akan belajar teknik abadi, tapi sepertinya tugasnya adalah mengambil air. Memikirkan hal ini, dia menghela nafas dan menyentuh manik-manik batu di depan dadanya. Ini adalah harta yang diperolehnya. Wang Lin telah membaca banyak kitab dan dia tahu bahaya mengungkapkannya, karena banyak orang akan mengincar harta ini. Beberapa saat kemudian, malam tiba dan seorang pemuda yang sangat lelah dengan pakaian abu-abu membuka pintu dan masuk. Dia tertegun ketika melihat Wang Lin, kemudian melanjutkan untuk pingsan di tempat tidurnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wang Lin tidak peduli. Dia tahu bahwa dia harus bangun lebih awal. Dia menyentuh perutnya, lalu mengeluarkan beberapa ubi jalar. Orang tuanya membawa mereka untuk dimakan ketika mereka pergi mencari dia, dan karena dia diterima, orang tuanya memberikan semua makanan yang tersisa kepadanya. Ubi jalar sangat manis. Saat Wang Lin makan, pemuda itu bangun dan memandangi ubi. Sementara mulutnya berair, dia berkata dengan suara rendah, "Bisakah aku mendapatkan sepotong?" Wang Lin mengeluarkan beberapa potong dan berkata, "Aku punya banyak di sini. Jika kamu ingin, miliki lagi." Pemuda itu dengan cepat mengambil makanan dan mengambilnya, lalu pergi ke meja dan menuang segelas air untuk dirinya sendiri. Dia berseru, "Sialan. Aku belum makan apapun dalam 2 hari. Jadi siapa namamu?" Wang Lin menyebut namanya. Pemuda itu tiba-tiba tertawa dan berkata, "Jadi kamu adalah Wang Lin, sampah yang memasuki sekte Heng Yue dengan mencoba bunuh diri." Dia tiba-tiba menyadari apa yang telah dia lakukan dan berkata, "Saudaraku, namaku Zhang Hu. Sejujurnya, tidak ada seorang pun di sekte yang tidak tahu tentang kamu, jadi tolong jangan salahkan aku untuk apa yang aku katakan sebelumnya. Bahkan, aku mengagumi kamu karena bisa memasuki sekte dengan cara ini." Wang Lin tertawa getir. Dia tidak mencoba menjelaskan dan melewati beberapa potong ubi jalar. Zhang Hu cepat menerimanya dan mengambil beberapa gigitan, lalu berkata, "Wang Lin, kamu lebih baik meninggalkannya untuk dirimu sendiri. Kamu baru di sini. Siapa yang tahu hal-hal jahat apa yang akan coba dilakukan oleh musang kuning? Sialan, dia bahkan tidak memperlakukan kita seperti manusia."